Halo Bapak Tutor dan teman-temanku sekalian, perkenalkan nama saya Olivia Susanto dengan NIM 055 839 787. Program studi Sistem Informasi, saya berasal dari UPPJJ UT Surabaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan juga mengimplementasikan ARD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB melalui CMD yang biasanya kita sebut dengan command prompt dan PHP MyAdmin. Untuk soalnya, di sini terdapat gambar ARD dari ARD rumah sakit. Berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ARD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi, berdasarkan rancangan Entity Relationship Diagram atau ARD di atas, sistem yang akan diimplementasikan ke dalam basis data MySQL atau MariaDB adalah sistem manajemen operasional rumah sakit. Jadi sistem ini melibatkan 3 entitas utama, yaitu administrator, dokter, dan juga pasien. Proses pelayanan dimulai ketika pasien ini melakukan pendaftaran melalui administrator. Jadi setelah terdaftar, kemudian pasien ini dapat memperoleh layanan pemeriksaan dari dokter sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi dalam sistem ini, seorang dokter ini dapat menangani banyak pasien. Demikian juga seorang pasien itu juga dapat diperiksa oleh lebih dari satu dokter. Jadi oleh karena itu, hubungan antara dokter dan juga pasien ini merupakan relasi many to many yang direalisasikan melalui tabel transaksi. Struktur basis data itu terdiri atas tabel administrator, dokter, dan pasien sebagai entitas utama. Jadi tabel dokter admin itu digunakan untuk mencatat hubungan antara administrator dan juga dokter. Sedangkan tabel daftar digunakan untuk menyimpan data pendaftaran pasien. Dan hubungan antara pasien dan dokter ini direalisasikan melalui tabel pasien dokter yang menyimpan informasi pemeriksaan yang seperti waktu pemeriksaan dan juga resep yang diberikan dokter kepada pasien. Jadi melalui implementasi ini, sistem diharapkan mampu mengelola data pelayanan rumah sakit secara terstruktur, menjaga keterkaitan antar data, serta mempermudah proses pengolahan dan pencarian informasi. Jadi untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita harus membuka XAMPP Control Panel. XAMPP. Kemudian kita akan mengaktifkan layanan Apache dan juga MySQL dengan memencet tombol Start di bagian kedua-duanya. Apache dulu, kemudian MySQL. Nah, kalau sudah berwarna hijau seperti ini, artinya keduanya sudah aktif, statusnya aktif. Oke, kita sudah berhasil mengaktifkannya. Kemudian kita mengakses MySQL melalui CMD atau command prompt. Kita tekan Windows R, CMD. Oke, jadi saya sudah buka CMD saya. Kemudian kita masukkan perintah ini ke dalam command prompt.
enter. Kemudian login ke MySQL pakai root. Enter lagi. Welcome to MariaDB Monitor. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil masuk MariaDB. Ya, berhasil masuk juga ke dalam MySQL. Kemudian saya akan membuat dan juga menghapus basis data melalui CMD. Itu menggunakan perintah pertama, show database dulu. Show database. Enter. Nah, di sini kan kita mau buat database rumah sakit tapi masih belum ada. Jadi kita ketik create database rumah sakit. Oke. Kita coba lagi show database. Nah, di sini untuk database rumah sakit sudah masuk ya. Kemudian kita mau coba hapus dengan drop database rumah sakit. Terus kita show database lagi. Nah, berarti hilang yang database rumah sakitnya. Kita buat lagi create database rumah underscore sakit. Dan ini sudah pasti masuk ada database rumah sakitnya. Kemudian kita coba use rumah sakit untuk mengaktifkan database rumah sakit. Oke, sudah aktif. Kemudian kita akan membuat struktur tabel melalui CMD juga. Jadi kita buat ARD-nya, tapi pertama kita akan masukkan tabel administrator. Maka kita masukkan perintah ini. Oke. Kemudian kita buat tabel dokter. Kemudian kita akan buat tabel pasien. Oke. Untuk tiga entitas tadi sudah kita buat. Sekarang kita tetap selanjutnya, yaitu membuat relasi antar tabel foreign key pakai CMD lagi. Jadi relasi antar tabel yang dibangun ini menggunakan foreign key dengan aturan on delete cascade dan juga on update cascade. Jadi agar integritas datanya tetap terjaga. Pertama, saya akan masukkan tabel dokter admin. Pakai perintah ini. Oke. Kemudian tabel daftar. Maaf, saya salah bicara. Nah, tabel daftar tadi itu digunakan untuk mencatat proses pendaftaran pasien yang dilayani oleh administrator. Kemudian tabel pasien dokter. Oke, jadi tabel pasien dokter ini digunakan untuk menyimpan data pemeriksaan pasien oleh dokter, termasuk waktu pemeriksaan dan juga resep yang diberikan. Oke, jadi tadi saya sudah buat untuk tabel relasinya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan memverifikasi struktur basis data menggunakan PHP MyAdmin.
Untuk mengaksesnya, saya akan buka melalui Chrome. Oke, jadi kita pencet database rumah sakit, lalu kita pencet untuk desainernya, yaitu untuk memeriksa struktur tabel serta relasi yang telah dibuat. Seperti ini model untuk ERD-nya, sesuai dengan data-data yang tadi sudah masukkan. Kita akan memasukkan data ke dalam tabel pakai insert to. Jadi pertama kita pakai SQL, kemudian mengisi data tabel administrator pakai perintah insert to tadi, seperti ini. Kemudian kita scroll atau gulir ke bawah, kita pencet kirim. Nah, kita lihat di bagian administrator. Nah, di bagian administrator ini sudah terlihat untuk nama-nama adminnya. Ada Hendra Wijaya, Siti Rahma, dan juga Dewi Lestari. Kemudian ID adminnya 123 dan waktu jaganya. Hendra Wijaya ini shift pagi jam 7 sampai 3 sore. Siti Rahma ini shift sore jam 3 sore sampai 11 malam. Dan juga Dewi Lestari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jadi ada 3 shift. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke MySQL, ke SQL-nya, kemudian mengisi data tabel dokter. Oke, kita kirim lagi. Kita cek bagian dokter. Nah, untuk datanya tadi sudah masuk semua. Ya, ada Dr. Aris Nugroho, Dr. Patrick Sitorus, dan Chandra Kirana. Ada tanggal lahirnya juga, alamat dokter, nomor HP, spesialisnya, dan juga untuk waktu kerjanya. Kemudian mengisi tabel data pasien. Kirim. Kita lihat data pasien. Di sini ada 4 pasien: Rudita Buti, Rina Marlina, Fahmi Idris, dan juga Rizky Pratama. Ini untuk jenis kelaminnya dan juga alamat pasien. Selanjutnya kita mengisi data tabel untuk dokter admin. Kita pakai ini. Kemudian kita kirim. Dokter admin. Oke, berarti sudah masuk ya. ID datanya ada 123, ID adminnya 123, dan ID dokter ada 123. Jadi tabel ini itu digunakan untuk menghubungkan data administrator dengan dokter. Selanjutnya yaitu data tabel daftar. Oke, kita masuk ke daftar.
Oke, di bagian daftar ini ada ID daftar, ID admin, dan juga ID pasien. Totalnya ada 4 ya. Dan ini tabelnya ini digunakan untuk mencatat data pendaftaran pasien. Selanjutnya ada data tabel pasien dokter. Dan kita kirim, kita buka ke pasien dokter. Oke, jadi ada ID dokter, ID pasien, ada 4. Kemudian ada waktu periksanya dan juga untuk resep-resep obat-obatnya. Jadi ini digunakan untuk mencatat data pemeriksaan pasien oleh dokter. Oke, kita kembali lagi ke SQL. Jadi kita akan melakukan pengujian query SQL, masih tetap pakai dengan PHP MyAdmin. Pertama, kita akan gunakan perintah select. Kirim. Oke, di sini tampil untuk menampilkan semua dokter. Dari tadi yang sudah saya input semuanya ini ditampilkan. Mulai dari ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan juga waktu kerja. Kita ke yang kedua, yaitu select bersyarat. Kita menggunakan where. Saya coba untuk menampilkan data pasien laki-laki. Nah, ketika ada 4 pasien. Yang satunya perempuan, ketiganya laki-laki. Tadi permintaan saya menggunakan select bersyaratnya itu menampilkan semua data pasien laki-laki, yang dimana ada 3. Yaitu ada Rudita Putih, Fahmi Idris, dan Rizky Pratama. Dilengkapi juga dengan ID pasiennya, jenis kelamin, dan juga alamat pasien. Sekarang kita coba yang join antar tabel. Jadi join antar tabel ini gunanya untuk menggabungkan data pasien dan juga dokter. Kirim. Nah, melalui perintah tadi untuk data pasien dan juga data dokternya itu sudah jadi satu. Di sini ada nomor periksa, nama pasien, nama dokter, waktu periksa, dan juga resepnya. Kemudian kita masuk ke 4, yaitu fungsi matematika. Salah satunya saya mencoba count. Nah, ini digunakan untuk menghitung jumlah pendaftaran pasien. Kan tadi ada 4 pasien ya, jadi sudah sesuai untuk total pendaftaran yang masuk ada 4 pasien. Kemudian fungsi string. Kita kirim. Jadi fungsi stringnya tadi itu mengubah huruf kapital untuk nama adminnya. Ada Hendra Wijaya, Siti Rama, dan juga Dewi Lestari. Terus ini adalah potongan namanya, yaitu mengambil sebagian karakter kan, jadi pakai potongan nama, ada Hendra, Siti, dan Dewi. Kemudian untuk yang bitpin,
dengan melalui Bitwin ini untuk menampilkan data berdasarkan rentang waktu tertentu. Jadi kan saya coba antara tanggal 10 di jam 12 malam dan sampai rentang tanggal 20 Mei jam 23.59.59. Ini sudah tertampilkan semua. Kemudian saya akan coba yang like. Tadi kan saya menggunakan like R ya, persen, yang dimana saya itu mau cari nama pasien yang awalnya huruf R. Ternyata terdapat 3 pasien, yaitu ada Rudita Putih, Rina Marlina, dan juga Rizky Pratama. Oke, kemudian yang order by. Kirim. Nah, order by ini untuk mengurutkan data pasien secara menurun. Ya. Ini sudah terurut secara menurun. Kemudian saya coba yang group by. Nah, ini digunakan untuk mengelompokkan data dokter berdasarkan spesialis. Tadi ada spesialis anak dan juga penyakit dalam. Untuk spesialis anak, dokternya jumlahnya 2, penyakit dalam jumlahnya 1 dokter. Kemudian untuk update, kita coba lihat dulu ya yang bagian dokter. Untuk bagian yang mau kita ganti yaitu adalah Dr. Aris Nugroho. Alamat sebelumnya yaitu adalah Jalan Pemuda nomor 45 Surabaya. Tapi kita akan mengupdate menggunakan Jalan Ahmad Yani nomor 100 Sidoarjo. Kita coba ya. Nanti kita lihat juga apakah berhasil terupdate. Kita lihat bagian alamat dokter. Oke, sudah berhasil terupdate ya, yaitu jadi Jalan Ahmad Yani. Sebelumnya tadi kan Jalan Pahlawan. Oke, kemudian kita masuk untuk yang bagian delete. Untuk bagian delete, kita lihat dulu ke bagian daftar. Ini ada ID daftar 4 ya, dimana kita itu mau hapus ya. Untuk sebelumnya seperti ini, jadi nanti ini akan terhapus. Kita pakai ini. Kemudian SQL, dan kita kirim. Oke, kita lihat daftar ya, sudah berhasil terhapus ya untuk ID daftar yang nomor 4 tadi ya. Jadi saya itu sudah berhasil mengimplementasikan ERD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB menggunakan CMD dan PHP MyAdmin. Demikian video saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan semoga video saya dapat membantu kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.